Hai adik-adik, berjumpa lagi bersama saya, Ibu Ferencia Lasa dalam mata pelajaran Seni Budaya. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Peta kompetensi pembelajaran. Di sini kita akan membahas penerapan ragam hias pada bahan kayu, meliputi teknik menggambar, teknik melukis, dan pengertian ragam hias pada bahan kayu. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa adalah sebagai berikut ini. Ragam hias selain diterapkan pada bahan tekstil, dapat juga dilihat pada bahan kayu. Setiap etnis di Indonesia memiliki ragam hias pada bahan kayu seperti kursi, meja, lemari, dan benda kayu lainnya. A. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Sejak masa lampau, kayu digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga, misalnya kursi, lemari, dan peti. Dan bagian bangunan, misalnya tiang, pintu, dan jendela. Banyak perabotan kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris, atau gabungan dari motif-motif tersebut. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar, atau gabungan dari keduanya. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama. Beberapa daerah di Indonesia memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua. B. Contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 atau 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. C. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar, atau gabungan dari keduanya. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan
berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Pertama, alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Alat utama untuk mengukir adalah pahat dan pemukul. Yang pertama, pahat. Ada dua jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Pahat memiliki 4 jenis. Yang pertama, pahat kuku atau penguku. Pahat ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia, digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan iris atau pecahan cawen. Yang kedua, pahat lurus. Pahat ini berbentuk lurus, digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Yang ketiga, pahat lengkung setengah bulatan. Mata pahat kol berbentuk melengkung belahan setengah bulatan, digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Dan yang keempat, pahat miring. Mata pahat bengot berbentuk miring, meruncing, dan tajam sebelah, digunakan untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. B. Pemukul. Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu besi dan batu. Kedua, menggambar ragam hias ukiran. Prosedur mengukir ragam hias pada bahan kayu adalah sebagai berikut. A. Menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias. B. Memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. C. Membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu. D. Memberikan warna pada hasil gambar. Contoh melukis ragam hias di atas bahan kayu. Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk melukis. Yang kedua, siapkan bahan kayu. Ketiga, membuat rancangan ragam hias pada permukaan kertas. Yang keempat, memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu. Yang kelima, menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias. Dan yang keenam, memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Sampai di sini, apakah adik-adik sudah mengerti? Jika sudah, silakan tulis ringkasan materi kita hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.